Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan sekalian, kita baru saja menyaksikan dalam rangka normalisasi Sungai Ciliwung. Ini adalah bagian untuk mengatasi banjir jangka menengah yang ada di Jakarta. Normalisasi Sungai Ciliwung ini sempat terhenti dari tahun 2017 dan kita lanjutkan kembali karena pemerintah DKI Jakarta bersama dengan BPN, Ibu Kakanwil, meyakini bahwa salah satu hal yang harus dilakukan untuk mengurangi banjir di Jakarta dalam jangka menengah ini adalah ruas Ciliwung ini. Ciliwung ini adalah hampir 40% Bu ya, hampir 40% aktivitas sungai yang ada di Jakarta adalah di tempat ini, sehingga dengan demikian normalisasi Ciliwung ini menjadi penting. Dan normalisasi Ciliwung secara prinsip dibagi menjadi dua segmen. Yang pertama adalah segmen dari pintu air Manggarai hingga MT Haryono, panjangnya 7 km. Pada segmen ini direncanakan pembangunan tanggul sepanjang 14,99 km. Dengan realisasi saat ini mencapai 8,24 km. Yang berikutnya adalah segmen kedua dari MT Haryono sampai TB Simatupang 12,89 km. Segmen ini direncanakan pembuatan tanggulnya 18,7 km. Dan realisasinya sekarang ini kurang lebih 8,9 km. Sehingga total secara keseluruhan ada 33,69 km di ruas Ciliwung ini. Realisasi yang sudah diturap 17,14 km. Dan sekalian, kenapa ini saya sampaikan demikian? Karena memang saya menginginkan normalisasi Ciliwung ini berjalan dengan tidak ribut-ribut. Dan teman-teman pasti nggak menyangka bahwa kami sudah melakukan pembebasan yang cukup masif di tempat ini, dan itu memang dilakukan secara adem ayem senyap lah, karena dalam koordinasi oleh Ibu Kakanwil BPN bersama Kadis SDA dan juga Bapak Wali Kota dan teman-teman SDA yang ada di lapangan. Yang jelas kami ingin menginformasikan bahwa semua pembebasan lahan dilakukan secara langsung oleh pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air, tidak melalui siapapun. Kemudian dalam lapangannya tentunya BPN lah yang menentukan untuk itu. Maka kami berterima kasih kepada Ibu Kakanwil BPN Jakarta ini dalam kerjasama yang baik. Mudah-mudahan normalisasi Ciliwung ini bisa dilakukan dengan baik dan lancar. Itu sebagai pengantar. Ibu ada yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Agus. Jadi untuk teman-teman semua, untuk Jakarta Timur ini, realisasi di dua kecamatan Cawang maupun di dua kelurahan oleh Cawang dan Cililitan ini sudah hampir 1% bisa terlaksana Pak Agus, berkat kerjasama dari Wali Kota, Camat, Lurah, dan Dinas SDA beserta Ketua P2T, Kepala Kantor Tangan Jakarta Timur, dan tim panitia P2T. Jadi ini kemajuan yang luar biasa untuk Jakarta Timur, sebagaimana yang disampaikan Pak Agus, kerjasama yang baik sehingga dalam proses pembebasannya ini terlaksana dengan baik tanpa ada gejolak. Baik, kalau ada pertanyaan kami persilakan. Pak Gub, untuk normalisasi ini bisa mengurangi banjir berapa persen, dan juga berarti ini ganti rugi ya Pak? Apa nanti bakal direlokasi ke Rusunawa atau seperti apa Pak Gub? Jadi ini ganti rugi, tetapi saya tadi juga diskusi dengan Bu Kadis SDA dan Bapak Wali Kota dan juga Kakanwil BPN, kalau memang masyarakat mau memanfaatkan rumah susun yang dimiliki oleh atau dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta, kami persilakan, tentunya dengan persyaratan yang harus dipenuhi, bukan dipindahkan, tapi memang mereka harus membayar atau menyewa untuk itu. Sedangkan alhamdulillah sampai hari ini kami tidak menemukan sesuatu yang mengganggu di lapangan, karena memang yang paling penting saya udah wanti-wanti harus dilakukan oleh kita sendiri. Kalau yang seperti ini kan yang mau jadi middleman-nya kan banyak banget. Tapi ini semuanya kita lakukan sendiri, dan secara khusus saya terima kasih kepada BPN yang koordinasinya baik sekali.
Bisa mengurangi berapa persen banjir Pak? Ini? Jadi Ciliwung ini merupakan salah satu aliran dari 13 aliran sungai. Teman-teman ketahui bahwa Jakarta dalam kondisi siaga, kemudian Katulampa dalam kondisi siaga, maka Ciliwung akan menjadi faktor penentu utama untuk mengatur 5 wilayah lainnya. Jadi kalau kita bisa mengendalikan Ciliwung, maka kita bisa menyelesaikan persoalan gas Ciliwung sebesar 40% di gas Ciliwung.